Kalau enam-enamnya itu membawa ranting raja semua, yang ke kiri dan ke kanannya ini paling hanya mampu menghasilkan 15 dompol dalam satu dahan rajanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman pemirsa sekalian, langsung saja sambungan yang telah hidup pada bulan 1, bulan 2, bulan 3 ataupun bulan 4 seperti ini. Sambungan ini telah hidup pada bulan 3. Di bulan 3 ini sambungan ini telah hidup. Apakah indukannya langsung kita tebang setelah habis musim atau kita biarkan terlebih dahulu? Kalau pada video sebelumnya saya sebutkan apabila sambungan kita ini telah hidup, kita langsung melakukan pemotongan pada ujung-ujung ranting seperti ini. Pada ujung-ujung ranting, dan daun-daunnya kita habiskan semua termasuk pada ujung indukannya. Seperti ini langsung kita potong. Dan setelah habis musim atau habis panen, ini langsung kita tebang indukannya ini batas yang ini ada indukan 1, 2, 3. Batas sambungan yang telah hidup ini. Ini batang yang ke kanan ini kebetulan dulunya terserang kanker batang. Ini pernah terserang kanker batang, retak-retak seperti ini. Untung saja ini masih bisa diselamatkan hingga masih dapat berbuah seperti ini walaupun tidak begitu banyak nih. Nah, untuk yang seperti ini, itu yang saya sebutkan itu adalah sambungan yang telah hidup pada bulan 10, 11, 12. Itu yang kita lakukan pemotongan seperti ini, dan setelah habis musim kita tebang batas yang sambungan telah hidup. Karena ini hidupnya pada bulan 3 seperti yang ini, sebaiknya belum kita lakukan penebangan setelah habis musim. Kalaupun yang sebelah kanan ini telah saya habiskan daun-daunnya semua, ini memang akan saya tebang. Karena ini ada 2 indukan. Nah, jadi yang satunya ini belum akan saya tebang. Jadi belum akan saya tebang. Ini penjelasannya seperti ini. Walaupun sambungan ini indukannya telah kita tebang, ini karena beberapa bulan lagi, berkisaran bulan 6 atau bulan 7 akan melakukan kembang raya. Yang baru sebesar seperti ini, walaupun indukannya telah kita tebang, ini tidak akan bisa berbuah maksimal. Karena hanya ada beberapa bulan lagi, ini ada 3 ruas. Sedangkan waktu berkisaran bulan 6 atau bulan 7, sekarang ini sudah memasuki bulan 4, 5, 6. Berarti hanya ada 2 bulan lagi. Kalau kita anggap 2 bulan itu adalah sambungan yang ideal, yaitu bisa menghasilkan 3 ruas dalam 2 bulan, berarti ini hanya ada 6 ruas. Jadi 6 ruas itu atau 6 buku-buku ini, 6 dompolan dalam satu dahan rajahnya ini. Nah, kalau 6-6-nya itu membawa ranting raja semua, yang ke kiri dan ke kanannya ini paling hanya mampu menghasilkan 15 dompol dalam satu dahan rajanya ini. Nah, sedangkan ini hanya ada 2 dahan raja. Oke, kita anggap saja 4 dahan raja. Kalau 4 dahan raja, berarti kalau satu dahan raja 15, 5 kali 4 berapa? 30, 60. Berarti hanya mampu menghasilkan 60 dompol. Kalau ini kita biarkan yang ini saja, sambungan baru ini saja. Tidak kita dukung dengan indukannya. Nah, jadi semaksimal mungkin kita merawatnya ini mungkin hanya kita prediksikan bisa menghasilkan 60 dompol saja. Nah, jadi untuk mendukungnya 60 dompol tersebut, indukannya ini tidak perlu kita tebang. Jadi indukannya kita biarkan dulu supaya buah indukannya ini nanti dengan sambungan baru ini bisa saling mendukung. Kita tinggalkan, nah, tetap kita potong saja ujungnya seperti ini. Nah, ujung indukannya ini telah saya lakukan pemotongan. Jadi kita potong saja ujung indukannya ini. Kita tinggalkan beberapa ranting. Maksudnya tinggalkan beberapa ranting untuk tempat berbuah pada indukannya ketika musim nanti. Atau
ketika kembang raya nanti indukannya ini masih ikut berbuah dan sambungan baru ini juga ikut berbunga. Sambungan baru ini juga masih dapat ikut berbunga. Jadi kenapa harus kita melakukan pemotongan pada indukannya? Supaya indukannya ini tidak lagi memanjang. Atau seperti yang saya sering sebutkan, kita menghilangkan hormon auksinnya. Biarkan hormon auksin itu bekerja pada sambungan yang baru ini. Sehingga sambungan yang baru ini masih tetap bisa memanjang. Sedangkan indukannya ini tidak bisa memanjang lagi. Kita biarkan tinggal beberapa ruas saja. 1 ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita biarkan berkisaran 10 ruas atau 11. Kalau 10 ruas ini artinya 10-20 dahan. Jadi 20 dahan ini nanti akan ikut berbuah musim. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 ruas. Jadi 11 ruas ini, dalam satu dahannya 11 ruas, sedangkan ini 22 ruas. Nah, bisa kita hitung sendiri. Artinya ini nanti bisa juga menghasilkan buah walaupun tidak banyak. Dan sambungan baru ini juga bisa menghasilkan buah walaupun tidak banyak. Artinya antara sambungan yang baru dengan indukannya ini bisa saling mendukung untuk buah musimnya nanti. Sedangkan tadi yang ke kanan ini, indukannya yang ke kanan ini, karena ini ada 2 indukan, jadi yang ke kanan ini boleh saja kita tebang. Karena seperti tadi saya sebutkan, walaupun ini kita biarkan semaksimal mungkin kita merawatnya, tidak akan bisa menghasilkan buah yang sangat lebat. Walaupun kita telah melakukan penebangan pada indukannya. Nanti setelah kembang raya atau setelah musim nanti akan kita update juga apa perbandingannya yang indukannya kita tebang dan yang indukannya tidak kita tebang, yang berkisaran umur atau tumbuhnya pada bulan 2, bulan 3 atau bulan 4. Jadi untuk yang ini kita biarkan dulu indukannya tidak kita tebang, melainkan hanya kita lakukan pemotongan pada ujungannya. Nanti bisa kita bandingkan dengan yang indukannya langsung kita tebang. Saya sebutkan indukannya jangan kita tebang. Kalaupun indukannya yang seperti ini, yang enggan berbuah seperti ini, saya contohkan, ini enggan berbuah. Dari pertama berbuah memang dia tidak mau berbuah dengan lebat. Pertama berbuah belajar tidak mau lebat, sampai berumuran 3 tahun seperti ini masih juga tidak mau berbuah lebat. Nah, jadi kalau yang seperti ini lebih baik kita tebang saja indukannya ini. Walaupun umur sambungannya ini masih hidupnya pada bulan 3. Karena percuma walaupun kita biarkan saja indukannya ini, indukannya juga tidak akan mau berbuah lebat. Jadi yang ini langsung untuk kita jadikan sebagai simpel saja, indukannya langsung kita tebang. Walaupun umur sambungan ini belum begitu tua, hanya 3 ruas seperti yang tadi, yaitu yang tumbuhnya pada bulan 3. Ini sudah beberapa hari saya lakukan pembuangan pada indukannya. Ini yang ke kiri ini, dan indukannya masih ada 1 lagi. Ini karena masih ada buahnya, maka setelah habis buahnya ini ada beberapa dompol lagi. Ini nah masih sayang juga, kita hanya paling 15 hari atau 20 hari lagi bisa kita tebang ini. Nanti akan bisa kita jadikan simpel juga bagaimana perbandingannya dengan yang tadi, yang kita tidak melakukan penebangan pada indukannya, dan yang ini nanti akan saya tebang indukannya ini. Kita biarkan saja sambungan yang baru ini. Nanti bisa kita membuat perbandingan antara yang kita tebang dan antara yang kita biarkan indukannya, kita lakukan pemotongan pada ujung-ujungnya saja. Nah, ini untuk teman-teman pemirsa sekalian. Bagi yang belum melakukan subscribe, silahkan melakukan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi menghadirkan konten-konten yang bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.